Puja dan puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala, yang senantiasa mencurahkan nikmat, berkat, rahmat dan hidayah-Nya, yang dengan itu kita dapat berjumpa kembali. Semoga apa yang akan dan telah kita lakukan mendapatkan ridho dan ampunan dari Allah Ta'ala. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah bagi manusia mulia, kekasih Allah, yakni Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga untuk keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabiut tabi'in sampai kepada kita selaku umatnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan membahas tentang rahasia dipilihnya Jazirah Arab sebagai tempat kelahiran dan pertumbuhan Islam. Kenapa Jazirah Arab menjadi tempat lahir dan bertumbuhnya Islam? Tentu ini menjadi tanda tanya bagi kita. Kenapa tidak di negara lain seperti Persia, Roma atau Yunani? Sebelum kita membahas tentang Jazirah Arab tempat yang Allah Ta'ala pilih untuk tumbuh dan berkembang Islam, mari kita buka pertemuan kita kali ini dengan mengucapkan ayatul basmalah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebelum kita masuk ke pembahasan Jazirah Arab sebagai tempat dan bertumbuhnya Islam, terlebih dahulu mari kita simak hikmah ilahiyah yang menentukan bitsa atau tujuan diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dunia ini, dan tumbuhnya Islam di tangan bangsa Arab sebelum bangsa lainnya. Untuk mengetahui hal tersebut, terlebih dahulu kita harus mengetahui bagaimana karakteristik dan tabiat bangsa Arab itu sendiri, sebelum Islam hadir di tengah-tengah mereka. Selain itu, perlu ditinjau juga dari letak geografis tempat mereka hidup, kemudian posisinya di antara negara-negara yang ada di sekitarnya. Juga gambaran kondisi peradaban dan kebudayaan umat-umat lain pada waktu itu, seperti Persia, Romawi, Yunani, dan India. Adapun kondisi umat-umat yang hidup di sekitar Jazirah Arab sebelum Islam pada saat itu dikuasai oleh dua kekuatan besar, negara adidaya Persia dan Romawi. Kemudian menyusul India dan Yunani. Persia pada saat itu merupakan ladang subur berbagai hayalan, hurafat, keagamaan dan filosofis yang saling bertentangan. Di antaranya adalah Zoroaster yang dianut oleh penguasa. Di antara falsafahnya adalah mengutamakan perkawinan dengan ibunya, anak perempuannya, atau saudaranya. Sehingga Yazdasir II yang memerintah pada abad ke-5 Masehi mengawini anak perempuannya. Belum lagi penyimpangan-penyimpangan akhlak yang beraneka ragam lainnya. Pada saat itu di Persia juga terdapat ajaran Mazdakiyah, yang menurut Imam Syahrustani, yakni menghalalkan wanita, membolehkan harta dan menjadikan manusia sebagai serikat. Adapun perserikatan mereka berhubungan dengan masalah air, api, dan rumput. Ajaran ini pun mendapatkan sambutan yang positif dan luas dari para pengumbar nafsu. Sementara itu, Romawi telah dikuasai sepenuhnya oleh semangat kolonialisme. Negeri itu terlibat pertentangan agama, antara Romawi di satu pihak dan Nasrani di pihak yang lain. Negeri ini mengandalkan kekuatan militer dan ambisi kolonialnya dalam melakukan petualangan yang naif demi mengembangkan agama Kristen dan mempermainkannya, sesuai dengan keinginan hawa nafsunya yang serakah. Negara ini, pada waktu yang sama tidak kalah bejatnya dengan Persia. Kehidupan nista, kebejatan moral dan pemerasan ekonomi telah menjalar ke seluruh pelosok negeri, akibat dari melimpahnya penghasilan dan menumpuknya pajak. Seperti halnya Yunani, negeri ini tenggelam dalam lautan hurafat, dan mitos-mitos verbal yang tidak pernah memberikan manfaat. Demikian pula India, sebagaimana disampaikan oleh Ustadz Abu Hasan An-Nadawi, telah disepakati oleh para penulis sejarahnya, bahwa negeri ini sedang berada dalam puncak kebejatan dari segi agama, akhlak maupun sosial. Masa tersebut bermula sejak awal abad ke-6 Masehi. India dan negara tetangganya berandil besar dalam kemerosotan moral dan sosial. Di samping itu, perlu diketahui satu hal yang menjadi sebab utama kemerosotan, keguncangan, kenestapaan pada umat-umat tersebut, yaitu perbedaan dan kebudayaan yang didasarkan pada nilai-nilai materialistik semata tanpa adanya nilai-nilai moral yang mengarahkan peradaban dan kebudayaan tersebut ke jalan yang benar. Perbedaan dan segala implikasi dan penampilannya, tidak lain hanyalah sarana untuk instrumen. Jika pemegang sarana dan instrumen tidak memiliki pemikiran dan nilai-nilai moral yang benar,
peradaban yang ada di tangan mereka akan berubah menjadi alat kesengsaraan dan kehancuran. Akan tetapi jika pemegangnya memiliki pemikiran yang benar, yang hanya bisa diperoleh melalui wahyu ilahi, seluruh nilai peradaban dan kebudayaan akan menjadi sarana yang baik bagi kebudayaan yang bahagia, penuh dengan rahmat di segala bidang. Sementara itu di Jazirah Arab, bangsa Arab hidup dengan tenang, jauh dari bentuk keguncangan tersebut. Mereka tidak memiliki kemewahan seperti peradaban Persia, yang memungkinkan mereka kreatif dan pandai menciptakan kemerosotan-kemerosotan filsafat dan keserbabolehan dan kebejatan moral yang dikemas dalam bentuk agama. Bangsa Arab juga tidak memiliki kekuatan militer seperti bangsa Romawi yang mendorong mereka untuk melakukan ekspansi ke negara-negara tetangga. Mereka juga bangsa Arab tidak memiliki kemegahan filosofis dan dialektika seperti bangsa Yunani yang menyerat mereka menjadi mangsa mitos dan hurafat. Sehingga, karakteristik dari bangsa Arab pada saat itu, seperti bahan baku yang belum diolah bahan lain, masih menempatkan fitrah kemanusiaan dan kecenderungan yang sehat dan kuat serta cenderung kepada kemanusiaan yang mulia, seperti setia, penolong, dermawan, rasa harga diri dan kesucian. Hanya saja, mereka tidak memiliki ma'rifat, pengetahuan, yang akan mengungkapkan jalan ke arah sana. Karena mereka hidup dalam kegelapan, kebodohan dan alam fitrah yang pertama. Akibatnya mereka sesat jalan, tidak menemukan nilai-nilai kemanusiaan tersebut. Dan akhirnya mereka membunuh anaknya dengan dalih kemuliaan dan kesucian, memusnahkan harta kekayaan dengan alasan kedermawanan, dan membangkitkan peperangan dengan alasan harga diri dan kepahlawanan. Kondisi inilah yang diungkapkan Allah sebagai halal atau kesesatan ketika menyifati dengan firman-Nya. Artinya, dan sesungguhnya kamu itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. Al-Quran Surat Al-Baqarah Surat kedua ayat ke-198. Suatu sifat, apabila dinisbatkan kepada kondisi umat-umat lain pada waktu lain, lebih banyak menunjukkan kepada itizar atau permohonan maaf, daripada kecaman, celaan dan hinaan kepada mereka. Ini dikarenakan umat-umat lain pada saat itu melakukan penyimpangan-penyimpangan yang lebih besar dengan bimbingan sorot peradaban, pengetahuan dan kebudayaan. Mereka terjerembab ke dalam lubang kerusakan dengan penuh kesadaran, perencanaan dan pemikiran. Jika kita perhatikan sekarang, seperti dikatakan oleh Ustadz Muhammad Mubarak, akan diketahui betapa Jazirah Arab terletak di antara dua peradaban. Pertama, peradaban Barat yang materialistis telah menyajikan suatu bentuk kemanusiaan yang tidak utuh. Kedua, peradaban spiritual penuh dengan hayalan di ujung timur, seperti umat-umat yang hidup di India, Cina dan sekitarnya. Jika telah kita ketahui kondisi bangsa Arab di Jazirah Arab sebelum Islam, dan kondisi umat-umat lain di sekitarnya, dengan mudah kita dapat menjelaskan hikmah ilahiyah yang telah berkenan menentukan Jazirah Arab sebagai tempat kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kerasulannya. Dan mengapa bangsa Arab ditunjuk sebagai bangsa perintis yang membawa cahaya dakwah kepada dunia, menuju agama Islam yang memerintahkan seluruh manusia di dunia ini agar menyembah Allah semata. Jadi, bukan seperti yang dikatakan oleh sebagian orang, bahwa bangsa Arab, karena mereka memiliki agama yang batil dan peradaban palsu, mereka sulit untuk diluruskan dan diharapkan karena kebanggaan mereka terhadap kerusakan yang mereka lakukan, dan anggapan mereka sebagai sesuatu yang benar. Sementara itu orang-orang yang masih hidup di masa pencarian, mereka tidak akan mengingkari kebodohannya dan tidak pula membanggakan peradaban dan kebudayaan yang tidak dimilikinya. Maka dari itu, mereka lebih mudah disembuhkan dan diarahkan. Namun hakikatnya, jika Allah Ta'ala menghendaki terbitnya dakwah Islam ini dari suatu tempat, yaitu Persia, Romawi, India atau Yunani, niscaya untuk keberhasilan dakwah, Allah akan mempersiapkan berbagai prasarana di negeri tersebut, sebagaimana Allah mempersiapkan di Jazirah Arab. Akan tetapi, hikmah pilihan ini sama dengan hikmah dijadikannya Nabi Muhammad seorang ummi, tidak bisa menulis dengan tangan kanannya, menurut istilah Allah, dan tidak bisa pula membaca agar manusia tidak ragu terhadap kenabiannya, agar mereka tidak memiliki banyak sebab keraguan atas kebenaran dakwahnya.
Dan dikhawatirkan akan timbul keraguan di dada manusia, apabila mereka melihat Nabi Muhammad itu, seorang terpelajar dan pandai bergaul dengan kitab-kitab sejarah umat terdahulu. Dan dikhawatirkan pula, akan timbul di dada manusia manakala mereka melihat munculnya dakwah Islamiyah di antara dua umat yang memiliki peradaban budaya dan sejarah seperti Persia, Yunani atau Romawi. Hal ini karena orang yang ragu dan menolak akan menuduh dakwah Islam sebagai mata rantai pengalaman budaya dan pemikiran-pemikiran filosofis yang akhirnya melahirkan peradaban yang unik dan perundang-undangan yang sempurna. Al-Quran telah menjelaskan hikmah ini, dengan ungkapan yang jelas, Allah Ta'ala berfirman, artinya, dialah Allah yang mengutus kepada kaum yang ummi, seorang Rasul di antara mereka. Menyucikan mereka dan mereka diajar akan kitab dan hikmah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Al-Jumu'ah Surat ke-62 ayat kedua. Allah telah menghendaki Rasulnya seorang yang ummi, dan kaum di mana Rasul ini diutus juga mayoritas adalah kaum yang ummi juga. Tujuannya adalah agar mukjizat kenabian dan syariat Islamiyah menjadi jelas di dalam pikiran. Ini, sebagaimana tampak jelas bahwa ini merupakan rahmat yang besar bagi hambanya. Selain itu, terdapat pula hikmah-hikmah yang tidak tersembunyi bagi orang yang mencarinya. Hikmah-hikmah tersebut adalah sebagai berikut. 1. Sebagaimana telah diketahui, Allah menjadikan Baitul Haram sebagai tempat berkumpulnya manusia dan tempat yang aman, kemudian juga merupakan rumah yang pertama kali dibangun bagi manusia untuk beribadah dan menegakkan syair-syair agama. Allah juga telah menjadikan dakwah bapa para nabi, Ibrahim di lembah tersebut. Semua itu merupakan kelaziman dan kesempurnaan jika lembah yang diberkahi ini juga menjadi tempat lahirnya dakwah Islam. Yang mana adalah milah Ibrahim dan menjadi tempat diutus dan lahirnya Nabi Pamungkas, Nabi akhir zaman Nabi Muhammad bagaimana tidak, sedangkan beliau merupakan keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam. 2. Secara geografis Jazirah Arab, sangat kondusif dalam mengemban amanah dakwah seperti ini, hal ini dikarenakan, Jazirah Arab ini terletak seperti disebutkan tadi, yakni, di bagian tengah umat-umat sekitarnya. Posisi geografis ini akan menjadikan penyebaran dakwah Islam semua bangsa dan negara akan berjalan dengan mudah dan lancar. Sudah menjadi kebijaksanaan Allah untuk menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa dakwah Islam. Dan media langsung untuk menerjemahkan kalam Allah dan penyampaiannya kepada kita. Kemudian jika kita kaji seluruh karakteristik semua bahasa, kemudian kita bandingkan yang satu dengan yang lainnya, niscaya bahasa Arab akan kita temukan di dalamnya bahasa Arab memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki bahasa lainnya. Oleh karenanya sudah sepatutnya jika bahasa Arab dijadikan bahasa pertama bagi kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Demikian pembahasan kita pada kesempatan yang baik ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah dari kami dan setan. Mari kita tutup dengan mengucapkan ayatul hamdalah.